Fenomena baru terjadi di dunia saat ini. Hanya dalam beberapa minggu, banyak negara dunia yang melakukan uji coba rudal hipersonik yang dimiliki. Ini menyebabkan munculnya kekhawatiran sedang berlangsungnya perlombaan senjata. Hal ini bisa berimplikasi pada keseimbangan global. Berikut faktanya. Senin, tanggal 4 Oktober tahun 2021, Rusia menembakkan rudal jelajah hipersonik baru. Rudal bernama Zircon itu diluncurkan dari kapal selam nuklir Severodvinsk dan berhasil mencapai Laut Barents di Kutub Utara. Menurut militer Rusia, ini adalah uji coba terbaru negeri itu terhadap kekuatan senjatanya. Rudal hipersonik ini sendiri disebut bergerak 5 kali kecepatan suara dan bisa bermanuver di tengah penerbangan, agar sulit dilacak dan dicegat proyektil lain. Uji coba ini dianggap berhasil, kata Kementerian Pertahanan Rusia lewat sebuah pernyataan, dikutip AFP. Jumat, tanggal 1 Oktober tahun 2021, Korea Utara, Korut, juga kembali melakukan uji coba senjata serupa. Disebutkan bahwa rudal itu adalah yang terbaru dari semua senjata yang dikembangkan. Dalam laporannya, KCNA menyebut rudal itu memiliki kinerja tempur luar biasa. Bahkan, telah diverifikasi dengan teknologi kunci terbaru. Sebelumnya Rabu, tanggal 29 September tahun 2021, Amerika Serikat, AS, juga melakukan hal serupa. Mengutip Insider, roket hipersonik ditembakkan Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA, dan Angkatan Udara AS. Misil hipersonik itu bernama Hypersonic Air Breathing Weapon Concept, HAWC. Pada saat diluncurkan, mesin scramjet buatan Northrop Grumman mulai bekerja untuk membuat sistem HAWC mencapai kecepatan hipersonik di atas Mach 5 atau 5 kali kecepatan suara. Semua tujuan pengujian utama terpenuhi, kata DARPA dalam keterangan resminya. Sementara itu, para ahli mengatakan fenomena ini sebagai perlombaan senjata. Dunia perlu memasukkannya sebagai hal yang perlu dikendalikan. Sebagian besar, ini untuk menunjukkan bahwa senjata apapun yang dapat dikembangkan orang lain, Anda akan memilikinya terlebih dahulu, kata seorang ahli pengendali senjata di Universitas Swanford, Cameron Tracy. Pengembangan senjata ini, perlombaan senjata hipersonik ini, mungkin bukan situasi yang paling stabil. Jadi akan lebih baik untuk bertindak secepat mungkin, katanya. Amerika Serikat berhasil menguji coba teknologi rudal hipersonik, sebuah sistem senjata baru yang telah dikembangkan China dan Rusia, Angkatan Laut AS mengatakan Kamis, 21/10. Demikian AFP. Tes yang dilakukan Rabu di fasilitas NASA di Wallops, Virginia, adalah langkah penting dalam pengembangan rudal hipersonik umum yang dirancang Angkatan Laut, kata Angkatan Laut dalam sebuah pernyataan. Tes ini menunjukkan teknologi hipersonik, kemampuan, dan sistem prototipe canggih dalam lingkungan operasi yang realistis, katanya. Rudal hipersonik, seperti rudal balistik tradisional, dapat terbang lebih dari 5 kali kecepatan suara, 5 Mach. Duta Besar Robert Wood, perwakilan tetap AS untuk konferensi perlucutan senjata, menyatakan keprihatinan awal pekan ini menyusul laporan bahwa China telah melakukan uji coba rudal hipersonik dengan kapasitas nuklir pada Agustus. Menurut Financial Times, China meluncurkan rudal hipersonik. Kami sangat prihatin dengan apa yang telah dilakukan China di front hipersonik, kata Wood, yang minggu depan mengundurkan diri dari jabatannya di Jenewa setelah 7 tahun. China bersikeras bahwa tes itu adalah tes rutin untuk pesawat ruang angkasa bukan rudal. Wood mengatakan Rusia juga memiliki teknologi hipersonik dan sementara Amerika Serikat menahan diri untuk mengembangkan kapasitas militer di bidang ini. Sekarang tidak ada pilihan selain merespons dengan cara yang sama. Jika Anda adalah negara yang menjadi targetnya, Anda akan mencari cara untuk mempertahankan diri dari itu, katanya. Jadi kami mulai melihat aplikasi lain dan aplikasi pertahanan apa yang dapat Anda bawa ke teknologi hipersonik dan hal itu terus berlanjut untuk mempercepat perlombaan senjata. China meluncurkan rudal jarak menengah hipersonik, DF-17, pada 2019, yang dapat menempuh jarak sekitar 2.000 km, 1.200 mil, dan dapat membawa hulu ledak nuklir. Rudal yang disebutkan dalam berita berbeda, dengan jangkauan yang lebih jauh. Itu dapat diluncurkan ke orbit sebelum kembali ke atmosfer untuk mencapai targetnya. Rusia baru-baru ini meluncurkan rudal hipersonik, Zircon, dari kapal selam,
dan sejak akhir 2019 telah memiliki rudal Avangard berkemampuan nuklir hipersonik yang beroperasi. Avangard dapat melakukan perjalanan hingga Mach 27, mengubah arah dan ketinggian. Pentagon berharap untuk mengerahkan senjata hipersonik pertamanya pada tahun 2025, dan mengatakan pengembangan mereka adalah salah satu prioritas tertinggi. Frank Kendall, Sekretaris Angkatan Udara AS pada Selasa, mengatakan itu di tengah Washington dan Beijing tengah membangun dan menguji lebih banyak senjata hipersonik. Senjata hipersonik disebut sangat penting dalam permulaan pertempuran, ketika pasukan dapat menyerang target bernilai tinggi dari lawan, meliputi radar pertahanan udara, pangkalan tempur, baterai rudal, dan fasilitas komando, serta kontrol. Ketidakmampuan negara dalam menghadirkan senjata hipersonik tersebut pada tahap awal pertempuran, maka akan membuka peluang serangan lanjutan dari lawan dari darat, laut, dan udara. Jenis-jenis senjata hipersonik. Istilah senjata hipersonik biasanya mengacu pada dua kategori berbeda dari teknologi rudal, yaitu senjata luncur pendorong, Boost Glide Weapons, dan rudal jelajah hipersonik, Hypersonic Cruise Missiles. Kedua teknologi tersebut berbeda terutama dalam cara mereka menghasilkan daya dorong yang diperlukan untuk mendorong diri mereka sendiri ke target yang jauh. Rudal luncur pendorong terdiri dari kendaraan peluncur yang dipasang di bagian depan pendorong roket, seperti yang meluncurkan pesawat ruang angkasa ke orbit. Tidak seperti senjata Boost Glide, rudal jelajah hipersonik membawa mesin mereka selama penerbangan. Oleh karena itu, mesin ini harus relatif kecil dan ringan, membatasi kecepatan maksimum yang dapat dicapai oleh rudal ini. Dengan demikian, rudal jelajah hipersonik dapat melaju hingga sekitar 10 kali kecepatan suara, jauh lebih lambat daripada yang bisa dicapai oleh senjata Boost Glide. Mesin yang menggerakkan rudal jelajah hipersonik dikenal sebagai scramjet, ramjet pembakaran supersonik. Terima kasih sudah menonton. Jika berkenan silahkan subscribe.